Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi dengan judul lingkungan hidup. Yang pertama, pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan hubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen biotik lainnya. Yang kedua, unsur-unsur lingkungan hidup. Terdapat 3 dalam lingkungan hidup. Yang pertama, unsur abiotik. Unsur abiotik atau unsur fisika adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas benda-benda mati dan sangat berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup, seperti air, cahaya, matahari, derajat kesamaan, garam, kelembapan udara, suhu, dan tanah. Yang kedua, unsur biotik. Unsur biotik atau unsur hayati adalah unsur lingkungan yang terdiri atas manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme yang kecil yang tidak terlihat berdasarkan kemampuan mendapatkan makanan. Unsur ini dibagi menjadi 3, yaitu autotrof, yang disebut juga sebagai produsen karena dapat membuat makanan. Yang kedua, heterotrof, yang disebut juga sebagai konsumen mendapatkan makanan dari autotrof ataupun memakan sesama heterotrof dan tidak dapat membuat makanan sendiri. Dan yang terakhir adalah dekompresor, disebut juga sebagai pengurai karena bertugas menguraikan sia-sia makhluk hidup yang sudah mati menjadi senyawa organik sehingga dapat menyuburkan tanah. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, pelestarian lingkungan hidup. Perlu kita ketahui bahwasannya melakukan pelestarian lingkungan hidup bukan berarti manusia tidak boleh memanfaatkan lingkungan. Pelestarian lingkungan hidup berarti memanfaatkan lingkungan secara bijak agar keseimbangan lingkungan itu tetap terjaga. Nah, selanjutnya itu tujuan pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan bijaksana. 2. Mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Dan 3. Melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Setelah membahas tentang tujuan pelestarian lingkungan, sekarang saya akan membahas tentang upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup. Nah, ada beberapa upaya pelestarian lingkungan hidup yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Yang pertama itu membuat undang-undang yang mempromosikan pelestarian lingkungan. Upaya pelestarian lingkungan hidup yang pertama bisa dilakukan dengan membuat dan memastikan adanya regulasi yang mendukung di lingkungan lestari. Yang kedua, konservasi hutan. Reboisasi membantu melestarikan hutan. Kita harus menjadi misi hidup kita untuk menanam pohon sebanyak mungkin dan merawatnya. Selain itu, undang-undang yang melindungi hutan harus disorot sehingga membantu dalam pelestarian lingkungan. Yang ketiga itu konservasi tanah. Konservasi tanah membantu mengendalikan erosi dan memperbaiki tanah untuk tujuan pertanian. Yang keempat itu mengelola sampah. Kita harus mengelola limbah padat kita dan membantu menjaga lingkungan tetap sehat. Pemerintah kota juga harus melakukan sebuah program, yaitu program pengelolaan sampah padat. Terus yang kelima itu daur ulang. Kaca, kertas, plastik, dan logam dapat digunakan kembali dan tidak boleh dibuang setelah penggunaan aslinya. Sekitar 95% dari semua botol plastik tidak mencapai unit daur ulang dan ini sangat disayangkan. Mereka tidak terurai secara hayati dan sekitar 500 miliar diantaranya digunakan setiap tahun. Terus yang keenam itu mengurangi konsumsi air kita. Air bersih, segar, dan aman sangat berharga dan tidak mudah didapat. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghemat air sebanyak mungkin dan mencegah pencemaran air. Yang ketujuh itu kontrol polusi. Kita harus secara teratur merawat mobil kita dan meninggalkannya di rumah itu sebanyak mungkin karena merupakan sumber utama polusi udara. Dan yang kedelapan itu ciptakan kesadaran publik. Membuat orang sadar akan konsekuensi dari kegiatan kita melalui berbagai cara yang tersedia seperti media sosial, seminar, dan media tradisional. Juga didiskusikan perlindungan lingkungan dengan teman dan anggota keluarga sehingga semua orang sadar akan pelestarian lingkungan.
Selanjutnya kita masuk ke materi keempat, yaitu kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan adalah suatu keadaan di mana alam atau lingkungan jadi terganggu akibat masuk atau hilangnya suatu elemen. Hal ini mengakibatkan lingkungan tidak bisa berfungsi sebagai mestinya. Selanjutnya itu kita masuk ke faktor-faktor kerusakan. Faktor-faktor kerusakan lingkungan itu ada 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor ulah manusia. Nah, selanjutnya itu faktor alam atau bencana alam adalah salah satu faktor kerusakan alam yang terjadi secara alami. Hal ini tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Meski kita bisa memprediksi, tapi beberapa bencana alam juga bisa luput dari prediksi atau peringatan. Contoh bencana alam yang pertama itu gempa bumi, meletusnya gunung berapi, tsunami, badai, dan hantaman komet dan asteroid. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke faktor ulah manusia sendiri. Jadi faktor ulah manusia dapat juga merusak alam yang dimana hal ini disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan-kegiatan manusia bisa membuat alam jadi rusak. Misalnya saja eksploitasi hutan secara berlebihan. Hal ini bisa menyebabkan kebakaran dan longsor. Selain itu, membuang sampah sembarangan juga bisa menyebabkan banjir dan juga polusi. Nah, polusi ini juga salah satu masalah terburuk yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Sampah, limbah, dan gas berbahaya yang masuk ke lingkungan itu termasuk polusi udara. Jadi, dari penjelasan mengenai faktor-faktor kerusakan lingkungan, kita bisa tahu apa saja faktor-faktor dari kerusakan lingkungan. Dan mungkin saja dengan hal tersebut kita bisa mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia dengan cara tidak melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Yang kelima, pentingnya lingkungan bagi kehidupan. Lingkungan adalah tempat tinggal bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi ini, termasuk manusia. Oleh karena itu, mari kita menjaga lingkungan sekitar kita. Tergantung pada pentingnya lingkungan bagi manusia. Yang pertama, sebagai tempat bertahan hidup, merupakan tempat berlangsungnya kehidupan makhluk hidup. Lingkungan sangat penting bagi manusia karena memiliki faktor untuk membentuk kepribadian seseorang. Lingkungan juga memberikan kita ketersediaan bahan pangan, sandang, dan papan. Di dalam lingkungan juga terdapat berbagai siklus seperti udara, angin, air, energi, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar kita agar kita dapat hidup berjalan dengan baik dan semestinya. Yang kedua, sebagai tempat tinggal. Lingkungan merupakan tempat tinggal bagi semua makhluk hidup dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Oleh karena itu, lingkungan hidup yang nyaman dan aman menjadi tempat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Karena dengan begitu, manusia dapat berinteraksi dengan bukan hanya manusia, bahkan makhluk hidup lainnya pun dapat berinteraksi satu sama yang lainnya. Setelah itu, mereka dapat berkembang biak dari satu menjadi yang lainnya, melanjutkan keturunan mereka dan memulai hidup baru. Yang ketiga, sebagai tempat mencari makan, juga merupakan tempat makhluk hidup mencari makan untuk bertahan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, organisme berinteraksi satu sama lain mulai membentuk rantai makanan. Contohnya, nasi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Jika rantai makanan tersebut putus, maka itu akan mempengaruhi organisme lain. Seperti ketika nasi sudah tidak ketika produsen beras punah, herbivora pun seperti tikus akan punah juga. Begitupun dengan yang lainnya.
Keenam, cara menanggulangi dampak kerusakan lingkungan. Manusia haruslah menjaga lingkungan agar ramah. Lingkungan yang sudah rusak akan mengakibatkan beberapa dampak buruk bagi manusia. Untuk mengurangi dampak kerusakan tersebut harus dimulai sejak dini. Penanaman sikap menjaga dan merawat lingkungan ditanamkan dari anak-anak karena sebagai penerus bangsa. Banyak cara mengatasi dampak kerusakan lingkungan hidup yang bisa dilakukan. Untuk menanggulanginya tentu berbeda dengan pencegahan. Karena sudah terjadi, maka harus ditanggulangi. Berikut ini beberapa caranya. 1. Menerapkan prinsip 4R. Yang pertama, reduce, yaitu mengurangi pemakaian yang tidak berguna. Yang kedua, reuse, yaitu memakai ulang barang yang masih bisa digunakan. Yang ketiga, recycle, yaitu mendaur ulang beberapa barang ataupun sampah untuk menjadi barang yang berguna. Yang keempat, replant, yaitu menimbun sampah organik untuk dijadikan kompos. Dengan menggunakan prinsip tersebut, diharapkan sampah yang ada di berbagai daerah dikurangi dengan kesadaran masing-masing masyarakatnya. Yang kedua, reboisasi. Hutan di berbagai negara menjadi paru-paru dunia. Jika ada hutan yang rusak, maka beberapa negara lain juga akan mendapatkan efek tersebut. Tentunya yang akan menerima pertama akibatnya yaitu negara yang sudah rusak lingkungannya sendiri. Untuk itu, jangan pernah merusak hutan yang ada. Jika ingin menebang pohon, maka Anda harus memiliki sikap tebang pilih dan menanam benih pohon yang baru. Yang ketiga, bioremediasi. Limbah tidak hanya terjadi di industri saja, ada juga limbah rumah tangga, tapi yang sering menyebabkan efek yang terasa adalah limbah industri. Untuk itu, suatu industri haruslah mengetahui apa bioremediasi, terutama untuk industri yang mengeluarkan banyak limbah berbahaya berupa zat toksik. Dampaknya tidak hanya mencari lingkungan saja, tapi bisa mengganggu kesehatan masyarakat di daerah sekitar. Yang keempat, rehabilitasi lahan. Adanya rehabilitasi ini juga menjadi salah satu upaya untuk mengembalikan lahan secara ekologis. Rehabilitasi ini juga menjadi upaya untuk mengembalikan fisik untuk bisa difungsikan lagi. Tanggung jawab yang membuat rehabilitasi ini adalah pengusaha yang sudah melakukan penambangan di lahan tersebut. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tanah akan menjadi tandus dan mati. Yang kelima, reklamasi pantai. Reklamasi pantai merupakan kegiatan pemulihan pantai untuk menyelamatkan lahan yang kritis dan mati untuk menjadi lahan yang lebih produktif. Adanya lahan kritis dikarenakan ulah penambangan pasir yang dilakukan oleh manusia. Nah, dengan reklamasi, pantai akan menanam tembakau. Ini menjadi cara menanggulangi kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia. Jika diperhitungkan antara penambangan pasir dan biaya yang dibutuhkan untuk reklamasi, pantai tidaklah seberapa, justru lebih banyak biaya yang digunakan untuk mereklamasi pantai. Maka dari itu, ayolah teman-teman, kita menjaga lingkungan sekitar kita agar tidak adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kesimpulan dari materi kami yaitu lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan hubungan timbal balik. Di lingkungan terdapat 3 unsur, yaitu unsur abiotik dan unsur biotik dan unsur sosial. Budaya lingkungan hidup sangat penting bagi kehidupan, maka dari itu kita harus melestarikannya. Sebelum mengakhiri presentasi kami hari ini, saya ingin mengajak kepada teman-teman agar kiranya mulai hari ini kita semua menjaga lingkungan, agar lingkungan kita tidak mengalami kerusakan. Baik,
Mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan pada presentasi hari ini dengan materi lingkungan hidup. Saya perwakilan dari kelompok K ingin meminta maaf jika ada kesalahan selama presentasi berlangsung. Dan saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas semua yang telah memperhatikan video dari awal sampai akhir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.